Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. salam kebajikan. Halo teman-teman, balik lagi dengan kita Nana, Najla, dan Isna. Nah, pada kesempatan di video kali ini kita berdua nih mau ngejelasin atau nge-review tentang jurnal yang telah kita baca nih teman-teman. Nah, jadi kita sebelumnya itu udah mencari-cari nih jurnal tentang ekosistem. Nah, terus kita menemukan salah satu jurnal. Judulnya itu apa sih? Assessment of Mangrove Structure and Biomass on Island along the Jalakasi, case study on the Ware Island and Karimun Jawa Island, guys. Lalu selanjutnya itu di jurnal ini tuh ada penulisnya yaitu Muhammad Arif Asadi dan rekan-rekan dari Brawijaya University Indonesia. Nah, mungkin di jurnal ini kita akan membahas sedikit gitu tentang sisi-sisinya gitu ya. Kita udah paham sampai mana sih yang ada di jurnal ini ekosistemnya gitu kan, dari spesiesnya sendiri yang ada di mangrove-nya itu atau semuanya kan ya. Iya. Nah, kan tadi jurnal sama penulisnya udah disampaikan sama Najib nih. Dan sekarang itu aku mau menyampaikan tentang latar belakang dari jurnal tersebut. Dan jadi ada dua latar belakang yang kami tangkap dari jurnal tersebut. Yang pertama itu adalah mangrove sebagai ekosistem penting untuk keanekaragaman hayati, perlindungan pantai, dan penyerapan karbon nih, Jay. Oke, jadi selanjutnya juga itu yang kedua itu ada keterbatasan studi sebelumnya mengenai struktur dan biomasa mangrove di pulau-pulau kecil tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian dari jurnal ini itu untuk menilai struktur dan biomasa mangrove di Desa Daun atau Bawenan Island dan juga Pulau Kamujan, yaitu Karimun Jawa Island. Pasti kan di jurnal itu pasti ada metode yang dipakai kan? Iya. Nah, dari yang kita ringkas sedikit gitu ya, metode yang dipakai di jurnal tersebut itu yang pertama itu ada penggunaan metode transect garis dan plot kuadran yang ukurannya itu 10 kali 10 meter. Lalu yang kedua itu ada penetapan 7 transect garis dan 28 plot kuadran di Desa Daun. Lalu 7 transect garis dan 21 plot kuadran di Pulau Kamujan. Lalu itu ada selanjutnya itu ada metode identifikasi spesies mangrove dan pencatatan diameter pada tinggi dada DBH-nya. Lalu selanjutnya ada perhitungan indeks nilai penting untuk setiap spesies. Itu penting banget sih, kalau misalnya kita nggak tahu indeks nilai apa spesiesnya, kita nggak bakal tahu ya berapa jumlah spesies yang dapat. Iya. Terus selanjutnya ada penggunaan citra planet untuk mengukur stok karbon yang ada di hutan mangrove tersebut. Kayak karbonnya kira-kira ada banyak nggak sih, kayak bagus nggak sih gitu. Ini udaranya. Iya, tadi kan di metode juga dijelasin kan kalau penggunaan metode transect garis dan plot kuadran itu 10 kali 10 ya. Nah, iya itu kan karena emang tujuannya itu besar-besar ya, makanya 10 kali 10 meter dibutuhkan. Kalau kan ada banyak ya, plot ada yang 5 kali 5, ada yang 30 kali 30. Nah, dan 30 itu kalau nggak salah itu ya yang lumut ya. Iya, yang lumut. Berapa 10 kali 10 yang mungkin karena mangrove itu sendiri butuh tempat yang harus cukupkan gitu buat ditanam. Kalau cuma 1 meter kan nanti cuma satu mangrove. Iya, satu pohon lagi. Lalu selanjutnya itu ada hasil penelitian. Setelah membaca jurnal ini tuh kami mendapatkan hasil penelitiannya, yaitu bahwa di Desa Daun ini terdapat 13 spesies mangrove yang teridentifikasi. Lalu yang di Pulau Kamujan itu ada 12 spesies yang sudah satu ya? Iya, yang sudah teridentifikasi. Ya. Kira-kira apa aja sih dari 13 spesies di mangrove-nya itu sendiri? Kayak itu kan 13 spesies mangrove itu kan di Desa Daun ya? Iya. Nah, kalau yang 12 spesies itu ada di Kamujan. Iya. Apa aja sih gitu 13 spesiesnya itu di Desa Daun itu tuh? Nah, jadi di dua desa ini itu
terdapat satu spesies mangrove yang paling banyak. Jadi ditemukan satu spesies mangrove yang paling banyak. Yang paling banyak aja yang beda gitu. Iya, jadi spesies yang paling tertinggi itu di Desa Daun itu yaitu Nyipha fruticans. Lalu yang di Pulau Kamojang itu spesies yang paling tinggi yaitu Exoceria aculeata. Tuh, selanjutnya dia apa aja? Selanjutnya itu ada biomasa tertinggi juga. Nah, biomasa tertingginya itu berjumlah 43,8 mg tetrahydroksi asid itu ada Rhizophora apiculata di Desa Daun juga 102,22 mg tetrahydroksi asid itu di Pulau Kamojang. Lalu selanjutnya itu ada total biomasa mangrove yang dimiliki dari jurnal ini itu ada 113,60 mg tetrahydroksi asid dan karbonnya itu jumlahnya 50,98 mg di Desa Daun. Nah, untuk kalau yang di Pulau Kamojang itu jumlahnya itu 295,4 mg tetrahydroksi asid bisa juga karbonnya itu jumlahnya itu 131,98 mg itu yang dipunya masing-masing tempat wilayah gitu jumlah biomasanya. Ngomong-ngomong nih soal hutan bakau, mangrove ada bakau kan? Iya. Nah, ternyata tuh di Bantul sendiri tuh ada salah satu tempat yang juga ada pohon mangrove-nya. Oh iya bener guys, itu ada ya. Iya, itu tuh di Desa Baros, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, tepatnya itu. Kita pernah ngelewatin gak sih kalau misalnya kita jalan-jalan Iya, kayak pantai? iya. Pasti kita ketemu jalannya. Iya benar banget tuh. Nah, jadi tuh pengetahuan aku ya yang aku tahu tuh itu tuh ditanam di sepanjang Sungai Opal. Iya. Itu tuh juga ditanam buat itu loh dia kan kalau di pinggiran pesisir pantai itu kadang kan kadar garam yang ada di tanah tuh kan tinggi kan. Nah, bakau tuh juga bisa mangrove atau bakau tuh juga bisa buat kurangin kadar itunya. Makanya Ini bagus ya, bagus banget buat ditanam di pesisir pantai gitu ya. iya biar bisa buat bertani juga kanannya. Ya, buat menyelamatin juga nggak sih di kawasan pesisir pantai itu yang terkena dampak abrasi pantainya Iya itu. benar banget tuh. Bayang nggak sih kalau Sampai makin terkena dampak kekikis lah nanti habis. Iya. Kayak nggak mungkin kan, makanya kenapa diadain mangrove-nya itu sendiri ya supaya nggak terkena abrasi dari pantainya itu. Selain itu tuh kesimpulan yang kita dapat dari jurnal Baca jurnal. setelah membaca jurnal dan yang kita obrolin tadi Iya. yaitu yang di mana yang di Baros itu ya. Iya. Baros itu kesimpulannya itu mangrove di kedua lokasi itu berperan penting guys dalam penyimpanan biomasa dan karbon. Penting banget deh. Iya. Lalu yang kedua itu kesimpulannya dari jurnal di atas yang kita sampaikan tadi itu yaitu penelitian ini memberikan informasi untuk pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove. Jadi bisa mungkin mangrove itu tuh ada dijaga gitu ya. Jaga Iya. supaya ya tadi kita bahas sendiri kan supaya nggak terkena dampak abrasi dari pantai itu sendiri. Supaya Iya kan mangrove juga banyak manfaatnya. Iya. Nah, itu harus dikonservasi, ekosistem dan juga diolah. ya, pengelolaannya. Jadi mungkin kayak biar kita tahu nih di ekosistem bakau tuh kayak gini loh gitu kayak spesiesnya juga banyak, gak cuma dikit, gak cuma satu gitu. Teridentifikasi itu banyak. Iya, ternyata mangrove itu banyak jenisnya ya, nggak cuma satu jenis doang. Jadi kita bisa tahu gitu ekosistem yang kita pilih di jurnal ini tuh ternyata banyak. Iya, Ternyata cukup menarik juga. Iya. Menarik tema yang kita ambil ekosistemnya sendiri. Iya. Ternyata nama-namanya juga banyak. Iya, nama-namanya juga. Karena sebelum baca ini kan kita juga Nyari gitu. Iya, padahal aku juga jujur aku belum tahu. Iya sama kita berdua tuh kayak sama-sama belum udah tahu gitu kayak apa sih ini tuh kayak masih bingung kan ya sebenarnya. Ternyata namanya mangrove itu ada banyak. Nggak cuma pohon mangrove, Iya, gak cuma pohon
pohon baka gitu. Iya. Ada apa aja gitu. Ternyata ada namanya. Oh, ada nama, iya benar ada namanya. Ada namanya. Mungkin kalimat-kalimatnya susah juga itu. Ya udah, kayak dikira itu ekosistem tumbuhan dari rantai gini-gini kan enggak. Ternyata banyak. Lebih kompleks sih. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kita berdua berdiskusi bareng mengenai jurnal yang kita ambil, kita dapat tentang ekosistem itu sendiri. Oke, kami berdua Nana pamit undur diri, Najwa dan Isna. see you next time.